Ustadz, apakah sah akad nikah secara virtual? Itu pertanyaannya. Apakah sah akad nikah secara virtual? Nah, ini juga boleh jadi merupakan akibat dari adanya ujian yang terjadi saat ini. Kita dilarang untuk kumpul-kumpul, ya, begitu. Tujuannya untuk mencegah kemadorotan sampai berimbas pada pernikahan. Kita nonton di televisi ada sejumlah kejadian nikahnya secara virtual. Fisiknya jauh, tapi pakai semacam teleconference, pakai video, ya. Sah tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami ada rukun nikah, ada syarat nikah. Selama rukunnya terpenuhi, selama syarat-syaratnya dipenuhi, maka pernikahan itu sah. Apa rukun nikah? Pertama, ada pengantin pria dan wanita. Nah, ada, ya. Jadi bukan harus duduk bersebelahan, tapi ada yang dinikahkannya. Yang satu di Bandung, yang satu di Cirebon. Ada pengantinnya ada. Itu ya. Syarat pertama itu ada. Nah, yang kedua, wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali harus ada walinya. Walinya ada nggak? Ada ternyata. Walinya boleh wali nasab, itu yang afdol. Wali nasab tuh bapaknya, bapak dari pengantin perempuan. Atau kalau bapaknya sudah meninggal, bisa uwa dari pengantin perempuan, bisa kakek dari pengantin perempuan, bisa kakak laki-laki atau adik laki-laki dari pengantin perempuan. Kalau kakak atau adiknya itu sudah balik, sudah dewasa. Nah, jadi syarat yang kedua dalam pernikahan itu, rukun yang kedua. Jadi ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu semacam fondasinya, ya. Nah, satu ada pengantin pria atau wanita, pengantin pria dan wanita, ya. Ada. Tidak harus sebelahan, ada. Nah, yang kedua, wali. Ya, wali dari perempuan itu. Nah, yang ketiga, ada ijab qabul. Siapa yang melakukan ijab qabul? Wali dengan pengantin pria. Ya, saya ayah untuk anak saya, maka saya wali ijab qabul dengan pengantin laki-laki yang akan menikahi anak saya. Nah, saya wali, ya. Nah, yang ketiga, saksi. Saksi ini minimal 2 orang laki-laki. Gitu, ya. Mas kawin itu sudah jelas ada di dalam akad nikah. Karena dalam akad nikah dikatakan, saya nikahkan Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian. Nah, mas kawinnya ada. Berarti saudara-saudara, selama pengantinnya ada, walinya ada, ijab qabulnya terjadi, mas kawinnya ada, kemudian saksinya ada, ya, itu rukunnya terpenuhi. Lalu syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya kalau dia anak perempuan, kalau pengantin perempuan, itu syaratnya harus dengan yang seagama. Syaratnya, ini syaratnya, ya. Syaratnya yang seagama menurut Al-Baqarah ayat 221. Nah, kemudian yang kedua, menikah, syaratnya nih, menikah bukan dengan yang haram untuk dinikahi. Syaratnya, ya. Contoh, tidak sah pernikahan apabila paman menikahi keponakan. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, begitu. Nah, jadi syaratnya bukan orang yang haram untuk dinikahi, gitu. Nah, jadi kalau syaratnya terpenuhi, ya, syaratnya apa tadi? Pertama, kalau pengantin itu perempuan, syaratnya kudu dengan yang seagama. Kalau pengantin perempuan. Yang kedua, syaratnya tidak menikah dengan orang yang haram untuk dinikahi.
Jadi ada orang-orang yang haram untuk dinikahi. Paman, bibi, keponakan, ya, saudara kandung, kan itu saudara sepersusuan gitu loh, ya. Nah, kemudian syarat yang harus diperhatikan lagi, mereka menikah bukan dengan paksaan. Jadi tidak sah nikah kalau dipaksa. Harus kerelaan sendiri, ya, begitu. Nah, selama rukun dan syarat ini terpenuhi, sahabat-sahabat sekalian, maka pernikahan itu sah, ya. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, ada pernikahan virtual. Di situ walinya ada, saksinya ada, terjadi ijab kabul, ada mahar, pengantinnya juga ada, hanya secara fisik berjauhan. Ya, berjauhannya boro-boro antar RW, antar benua saja bisa. Bisa, kenapa tidak? Nah, jadi dengan demikian, pernikahan secara virtual selama terpenuhi syarat dan rukunnya, rukun dan syaratnya, maka pernikahan itu sah. Ya, sekalipun menggunakan telekonferensi, sekalipun ini kan media, ya, menggunakan video call gitu. Sah pernikahannya selama, catat, rukun dan syaratnya terpenuhi. Itu yang paling pokok sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.